Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat siang. Siang. Present bisa. Hukum yes. Mantap. Hari ini kita masuk pada materi baru, yaitu kita sudah masuk pada materi pemeriksaan gugatan di persidangan. Simak baik-baik ya. Hari ini kita belum meet. Nanti akan meet mungkin besok lagi, minggu depan atau mungkin minggu depannya lagi ya. Siap-siap saja. Kalau akan ada meet, nanti saya akan informasikan, saya akan memberikan kisi-kisi. Tapi kisi-kisi saya berikan di dalam video saya nanti ya, di online. Jadi bahagialah yang datang di ruang online saya nanti ketika saya bagi kisi-kisi. Kisi-kisi itu kemungkinan besar itu 90% keluar. Jadi jangan tidak hadir ya, ketika saya kasih kisi-kisi. Itu bagi yang mau belajar saja, karena percuma dikasih kisi-kisi kalau tidak dipelajari juga. Hari ini kita masuk pada pemeriksaan gugatan di persidangan. Kalian sudah pernah melihat orang atau mendengar informasi apa saja yang dilakukan kalau kita masukkan gugatan? Sudah pernah dengar informasi langkah-langkahnya? Atau ada yang pernah sini melakukannya? Ada? Tidak ada ya? Nah, ketika masuk pemeriksaan gugatan di persidangan, langkah-langkah yang dilakukan oleh si penggugat itu, yang pertama adalah pendaftaran dulu. Jadi pemeriksaan gugatan di persidangan itu tahap pertama yang terjadi adalah pendaftaran dan panggilan. Itu yang pertama ya, pendaftaran dan panggilan. Pendaftaran ini dilakukan oleh siapa kira-kira? Dan tahu siapa? Penggugat ya. Jadi pendaftaran gugatan itu dilakukan oleh si penggugat, tidak mungkin tergugat. Tidak ada sejarah tergugat melakukan pendaftaran gugatan. Yang melakukan pendaftaran gugatan adalah penggugat. Pertanyaannya, mengapa bukan hakim yang melakukan pendaftaran gugatan? Mengapa harus penggugat yang melakukan pendaftaran gugatan? Saya minta dijawab yang asasnya. Mengapa? Ada yang bisa jawab? Masih ingat asas-asas persidangan? Asas hukum acara perdata masih ingat? Coba sebutkan dulu. Satu orang angkat tangan dulu. Coba Wemode. Siapa nama? Putri. Ya, coba. Bantu saya dulu. Sebutkan macam-macam asas hukum acara perdata. Ya, Rifka. Coba Rifka. Masih ingat? Ya. Asas apa? Jangan lihat di Google. Saya tidak pernah kasih gitu kayaknya. Asas apa lagi? Ayo, yang berhubungan dengan ini. Ini itu yang menjawab mengapa gugatan itu tidak diajukan oleh hakim. Karena ada asas. Ya betul, hakim bersifat menunggu. Jadi
Pendaftaran itu dilakukan oleh si penggugat, bukan oleh hakim yang melakukan pendaftaran, karena pada asasnya hakim itu bersifat menunggu. Artinya, jadi arti dari asas hakim bersifat menunggu adalah inisiatif pengajuan tuntutan atau gugatan itu dilakukan oleh si penggugat. Itu makna ya, dari asas hakim bersifat menunggu. Jadi inisiatif ya, atau yang mempelopori lahirnya gugatan itu adalah si penggugat, bukan hakim. Hakim ini sifatnya menunggu saja. Dan kata lain, bahwa ada tidaknya gugatan itu bukan tergantung pada hakim, tapi tergantung pada penggugat. Apakah penggugat mau melakukan gugatan apa tidak? Jika gugatan mau melakukan gugatan, ya mau mengajukan gugatan, maka gugatan itu akan didaftarkan oleh si penggugat sendiri di pengadilan, baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri, juga pengadilan lainnya. Gitu ya. Ini adalah kasus perdata. Itu jawabannya. Kalau ada pertanyaan mengapa pendaftaran gugatan diajukan oleh penggugat bukan oleh hakim, jawabannya ini karena diatur atau ditentukan oleh asas hukum acara perdata yang kita kenal dengan nama asas hakim bersifat menunggu. Di mana asas hakim bersifat menunggu artinya inisiatif pengajuan gugatan itu dilakukan oleh penggugat, bukan oleh hakim, sehingga penggugatlah yang harus mendaftarkan gugatannya. Itu ya, jadi jawabannya dia asas. Nah, dalam pendaftaran itu yang perlu kalian pahami, pendaftaran itu tidak ada yang bersifat gratis. Jadi jangan minta gratis kalau mendaftar gugatan di pengadilan. Ya, umumnya, ya, pengaturan umumnya pendaftaran itu dikenakan biaya. Ya, makanya ada juga asas peracara dikenakan biaya. Jadi tidak ada asas dibebaskan dari biaya, tidak ada. Tidak ada asas peracara bebas dari biaya, tidak ada. Yang ada adalah asas peracara dikenakan biaya. Itu umumnya. Namun dalam hal tertentu boleh saja si penggugat itu tidak dikenakan biaya kalau dia memiliki persyaratan-persyaratan. Tapi ini bukan asas. Ingat, bukan asas ya. Ini hanya bantuan dari negara. Jadi asasnya itu adalah beracara dikenakan biaya. Kecuali dalam hal-hal tertentu, misalnya orang miskin, bagus kita kismin ya. Orang kismin yang kita bilang miskin dan kesimpulan. Orang kismin itu ya asalkan dia membuktikan bahwa dia kismin dan kebetulan di pengadilan itu masih ada dananya, maka dia bisa dibebaskan dari biaya perkara. Itu pun terbatas. Biasanya dalam satu pengadilan itu paling banyak 10 perkara yang dibebaskan dari biaya. Pendaftaran ini itu dilakukan atau didaftarkan di panitia pengadilan. Jadi kalau masuk pengadilan mau mendaftarkan, dia cari kepanitiaannya, panitianya. Kalau sekarang ini ada istilahnya apa ya nih, satu pintu, ya. Baru masuk pengadilan sudah betul situ ya pendaftaran. Tinggal dipilih-pilih, oh pendaftar masuk, daftarkan. Nah, kalau kalian jadi pengacara, yang didaftarkan itu bukan cuma gugatannya saja, tapi surat kuasa juga harus disahkan, didaftarkan juga. Stempel, dilegalisir oleh pengadilan. Ya, kalau kalian jadi pengacara bersama dengan gugatannya itu. Nah, langkah berikutnya setelah didaftarkan, diperhatikan, setelah didaftarkan di pengadilan, kemudian pendaftaran tersebut dilanjutkan dengan penetapan ketua pengadilan.
Jadi penetapan yang dilakukan oleh ketua pengadilan untuk menunjuk susunan majelis hakim yang akan memeriksa perkara. Tahapan-tahapannya ya didaftarkan dulu. Daftarnya di mana? Di panitera pengadilan. Setelah itu tentu dia membayar biaya perkara. Tidak akan dicatat di buku register, di buku pendaftaran kalau biaya pendaftaran belum dibayarkan. Itu sudah hukumnya ya. Tidak akan dicatat itu. Artinya tidak akan dijadikan sebagai perkara kalau tidak membayar biaya perkara. Karena sudah asas itu. Asas beracara dikenakan biaya. Setelah itu barulah pendaftaran itu yang tadi saya bilang ditindaklanjuti dengan ketua pengadilan, baik itu pengadilan negeri maupun pengadilan agama, itu membuat suatu penetapan untuk menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa perkara. Majelis hakimnya berjumlahnya biasa berapa? Ganjil, ya, 3. Kalau perkara perdata itu 3. Kalau ada sengketanya 3, ya, majelisnya 3. Tapi kalau tanpa sengketa biasa 1 orang. Memang di pengadilan biasa ada berapa hakim sih? Ada berapa hakim di pengadilan biasanya? Umumnya berapa? Ada berapa hakimnya pengadilan biasa sih? Kalau pengadilan Kolaka ini ada berapa hakimnya? Kalian tidak pernah jalan-jalan ke sana? Ya Allah, Rabbi. Sesekali jalan-jalan walaupun tanpa dikasih tugas, apa salahnya? Jalan-jalan sana ke masuk di ruang sidang, lihat-lihat sidang, atau minimal tanya ada berapa hakim di sini. Jadi seringlah. Hakim di Kolaka itu kalau tidak salah ingat tuh 5 orang. Hakim di pengadilan negeri 5 orang. Di pengadilan PA itu biasanya 4 orang. Terus juga 5 orang. Seperti itu. Jadi kalau dalam 1 hari itu ada 10 perkara ya mereka gantian. Ruangannya biasanya di pengadilan negeri sini itu ruangannya kalau tidak salah itu ada 3. Kalau saya tidak salah ingat ada 3 ruangan. Tapi yang terpakai cuma 1. Mengapa 1? Karena majelisnya kan 3 orang, hakimnya 5 orang. Jadi 1 kali jalan tidak bisa langsung 2 perkara jalan, hanya 1 perkara. Jadi mereka bergantian masuk. Akhirnya para pengacara-pengacara itu kalau dapat satu kasus, dia seorang dosen, kemudian dia dapat 1 kasus, maka terkadang itu dari pagi hingga sore di pengadilan terus. Mengajarnya nanti wajib berkusini dari lari. Begitu. Jadi baru punya 1 kasus sudah milik pengacaranya sudah merasa sudah seperti memiliki pengadilan karena dia terus-terus di pengadilan sembai, tidak pernah keluar dari pengadilan. Kenapa? Karena hakimnya kurang. Itu ya, terminnya susah aja. Jadi, setelah ketua pengadilan menunjuk susunan majelis hakim yang mengurus perkara, termasuk ketuanya ya. Jadi yang ingat, kalian harus bisa bedakan mana ketua pengadilan, mana ketua majelis. Beda itu ya. Ketua majelis yang akan mengurus perkara itu diangkat oleh ketua pengadilan. Jadi ketua pengadilan mengeskakan susunan majelis ketua dan anggotanya. Nah setelah itu ketua majelis hakim yang akan mengurus perkara itu kemudian membuat lagi penetapan. Penetapan untuk menentukan hari dan tanggal persidangan. Ingat baik-baik ya, nanti cuma di ulangan kalian bingung. Saya ulangi lagi. Jadi ketika pendaftaran dilakukan oleh si penggugat dengan tadi asasnya, asas hakim bersifat menunggu ya, itu dasarnya, dasar asasnya. Setelah itu
Pendaftaran tersebut ditindaklanjuti oleh ketua pengadilan baik negeri maupun ketua pengadilan agama, ditindaklanjuti dengan cara menentukan susunan majelis hakim yang akan memeriksa perkara tersebut, yang terdiri dari 1 ketua dan 2 anggota. Jadi 1 ketua majelis dan 2 anggota majelis. Setelah itu proses berikutnya, ketua majelis tadi yang sudah ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri ataupun ketua pengadilan agama itu menentukan hari persidangan. Jadi ketua majelis yang menentukan hari persidangan, bukan anggota majelis, tapi ketua majelis yang memeriksa perkara. Ada pertanyaan? Silakan. Siapa namanya ini? Ini kita dia. Genre, silakan bertanya. Mau bertanya tuh? Oh, kira mau bertanya apa? Ketika saya ada pertanyaan, saya bikin dia goyang tangannya. Oh, sekiranya yang tidak. Paham sampai sini? Paham? Paham? Betul. Nanti ujian ditanya bingung lagi. Itu ya. Jadi siapa lagi yang menentukan atau menetapkan hari sidang? Siapa? Ketua majelis. Ya, ketua majelis yang memeriksa perkara. Dia yang menentukan. Nah, setelah itu, setelah menentukan jadwal sidang, maka ketua majelis juga memerintahkan pemanggilan. Siapa yang dipanggil di sini? Siapa? Iya, penggugat dan tergugat. Kalau ada yang mau dijawab, jangan ragu-ragu, besar saja. Teriak-teriak saja. Tidak apa-apa. Jadi setelah itu baru ketua majelis itu melakukan panggilan kepada penggugat dan tergugat. Para pihak yang dipanggil, ya. Bukan cuma panggil untuk penggugat dan tergugat, karena dalam perkara juga kadang ada namanya turut tergugat. Istilahnya intinya dia panggil para pihak, ya. Para pihak itu bisa penggugat, ada juga tergugat, ada juga turut tergugat. Nah, saya mau ulangi lagi materi minggu lalu, materi 2 minggu lalu kayaknya ini. Kalau penggugat itu disebut sebagai pihak apa? Apa nama pihaknya dia? Istilah pihaknya apa? Kalau penggugat itu sebagai pihak apa dia? Ayo, lupa lagi. Memang di pengadilan itu kalau kita berpraktek itu tidak akan ditanyakan, ini hanya teori saja. Tapi ini kalau kita bercakap antara sesama sarjana hukum, ketika menggunakan istilah itu kita paham. Makanya ini juga istilah ini jangan dilupakan. Ada beberapa pihak di dalam pengadilan, Pak, di dalam perkara yang sedang berlangsung. Ada 2 pihak apa? Ada lagi yang sudah lain. Kalau itu salah itu, kalau kurang pas kalau Anda bilang ada 2 penggugat dan tergugat. Karena masih ada lagi yang lain. 3 juga tidak tentu. Biasanya hanya 2. Makanya kalau kalian jawab ada 2 salah, kurang pas. Kalian jawab ada 3 juga kurang pas. Karena kalau jawaban kalian penggugat dan tergugat kurang pas. Karena masih ada 3 turut tergugat. Masih ada pihak termohon, ada pihak pemohon. Semua pihak ini kalau kita mau persimpel istilahnya, kita sebut istilahnya apa? Pihak? Ayo, pihak? Bukan. Iya, pihak material dan pihak formil. Apa tuh pihak material? Pihak? Iya, pihak yang berkepentingan langsung terhadap perkara. Kemudian pihak formil apa?
Pihak ya? Iya, pihak yang melakukan proses persidangan. Betul. Kalau misalnya Khairib, dia direktur PT Ban Antam, bukan Antam, PT Antam misalnya, TPK, dia direkturnya ini. Kalau PT Antam punya perkara perdata, maka Khairib itu menjadi salah satu pihak. Khairib di sini disebut pihak apa dia? Antara penggugat tergugat itu pihak apa dia? Ya, pihak apa? Bukan. Khairib itu pihak formil. Karena yang memberi kepada langsung bukan Khairib. Khairib hanya mewakili perusahaannya. Perusahaannya itu yang menamakannya pihak material. Khairib pihak formil karena dia yang menghadiri sidang. Begitu. Kayak nggak perhatiannya, pihak formil adalah pihak yang melakukan proses persidangan atau menghadiri persidangan, melakukan proses persidangan. Dia masukkan gugatan, dia menjawab dan sebagainya, ya. Gitu. Pihak materi adalah pihak yang memiliki kepentingan langsung. Jadi kalau dia perusahaan, kecuali Khairib tanahnya diserobot orang, maka Khairib itu dia sebagai pihak material plus pihak formil. Itu. Jadi dalam satu penggugat itu, dalam satu diri, penggugat itu bisa menjadi pihak formil, bisa pula menjadi pihak material. Seperti itu ya. Kalau pengacara, kuasa hukum sih pihak apa dia? Dia pihak ya formil saja, bukan pihak material. Mengapa? Karena kuasa hukum tidak punya kepentingan langsung di situ. Dia hanya mewakili orang, membantu orang. Tidak ada kepentingannya di situ. Bukan dia punya tanah kok. Kalau dia menang, kalau dia berhasil memenangkan, tanah itu tidak ke dia karena bukan kepentingannya. Dia akan tanah itu akan ke kliennya. Tapi dia pihak formil karena dia melakukan proses persidangan. Seperti itu. Paham ya? Paham? Jika sudah paham kita pulang balik. Oke, kita lanjut. Nah, setelah jadi tadi ketua majelis hakim menetapkan hari sidang sekaligus ya membuat panggilan kepada para pihak atau kedua belah pihak, kepada para pihak ya. Nah, dalam praktek majelis hakim itu sekarang tidak menentukan. Majelis hakim melalui ketuanya ya, melalui ketua majelisnya tidak menentukan hari sidang secara sepihak, tidak. Dalam praktek seperti, tapi walaupun dalam undang-undang diberikan dia kekuasaan untuk menentukan. Tetapi dalam praktek ketua majelis hakim bersama anggota-anggotanya itu membicarakan dengan para pihak. Ini dalam praktek ini seperti kalian jangan bingung. Jadi dalam praktek itu ketika para pihak sudah dipanggil, datang semua, ya, itu terjadi dialog antara majelis hakim dengan para pihak tentang jadwal persidangan. Dia tak kalender, ya, ketua ada kalender. Oh, tanggal sekian ini kita mulai hari Senin misalnya. Itu bisa memang. Oh, Senin tanggal sekian kita sidang berikutnya dengan agenda ini. Seperti itu. Kalau para pihak waktu itu berhalangan bisa ajukan, ya, bukan juga masalah protes, tapi bisa minta kepada majelis supaya sidangnya ditunda. Boleh kan, tempatnya mereka berdua itu. Boleh, misalnya kedua belah pihak itu, para pihak itu ada halangannya, misalnya penggugat tidak bisa hadir karena mungkin ada keluarganya yang meninggal, begitu pun tergugat juga mau ke kondangan misalnya, bisa dibicarakan. Kalau hakimnya mau, boleh ya, tapi semua tergantung kepada hakim. Artinya
saya ingin menyampaikan kepada kalian bahwa dalam praktek penentuan jadwal itu dimusyawarahkan biasa di lapangan dengan para pihak. Jadi majelis itu terbuka. Selama tidak mengganggu waktu sidangnya majelis hakim, ya dia akan terima. Ya. Dan tidak berlarut-larut, karena biasanya 6 bulan itu maunya hakim itu sudah dipatok 6 bulan selesai sidang. Kalau perdata. Kayak kalau mau sidang perdata ya pikir-pikir dulu, karena biasanya lebih banyak kos yang hilang daripada uang yang kembali. Kalau kalian memperkarakan sepeda ontel yang harganya cuma 500.000 masuk di pengadilan, ya itulah 6 bulan. Kira-kira berapa biayanya habis? Lebih banyak lagi misalnya ya. Atau kalian yang memperkarakan sepeda tanah yang harganya mungkin cuma 5 juta, begitu masuk persidangan, ya itu biayanya segitu, lebih lagi. Jadi lebih banyak yang hilang daripada yang kalian dapatkan. Seperti itu ya, ini contoh saja ya. Jadi jangan terlalu mudah untuk masukkan perkara ke pengadilan. Kecuali kalian mau cari gengsi saja, ya silakan. Karena banyak orang juga itu memperkarakan masalahnya di pengadilan karena gengsi. Tidak mau dihina. Walaupun harus buang uang banyak, ambil pengacara nanti menang katanya. Bagus, pengacaranya enak-enak aja. Ada pertanyaan? Nah, tadi sudah pemanggilan kedua pendamping atau para pihak ya. Jadi pemanggilan, jadi panggil lagi sidang kedua ya. Nah, pemanggilannya itu bukan hanya para pihak yang dipanggil, tapi disuruh membawa saksi juga ya, saksi dan bukti-bukti yang diperlukan, yang dikendaki oleh para pihak. Kalau bukti itu biasanya kalau perkara perdata itu butuh surat yang dibawa ya, butuh surat. Ini pun panggilan untuk saksi juga itu tapi dibicarakan yang para pihak. Maunya saksinya kapan datang? Apakah saksinya mau datangkan dua kali atau sekali? Nanti dikompromikan dengan para pihak, dengan hakimnya. Jadi tidak kaku ya. Biasanya si penggugat bilang, Pak, saya punya saksi itu ada 5. Tapi yang 2 itu hanya datang di sidang ini, yang 3 di sidang ini, bisa bicarakan. Jadi diberi kesempatan 2 kali untuk menghadirkan saksi. Begitu pun yang lainnya lawannya, tanya selalu beberapa hari mau dapat kesempatan saksi berapa kali. Pemanggilan itu tadi, pemanggilan itu ditetapkan oleh ketua majelis hakim, ya. Tentu melalui surat panggilan ya. Bukan dengan lisan, yang kalian sampai digunakan ada lisan dah. Jadi panggilan dilakukan secara tertulis. Dibuat surat panggilan oleh ketua majelis hakim. Nah, yang membawakan surat panggilan ini siapa? Ada di benak kalian? Kira-kira saja. Apa hakim membawakan surat panggilan kepada para pihak yang bawa ke rumahnya atau ke pos? Siapa? Siapa? Ayo. Siapa yang bawa surat panggilan kepada para pihak? Siapa? Pos atau kurir? Ya, kan kalian kalau pesan makanan itu kan kurir kan? Leoni, siapa yang bawakan? Pengacara? Mau dijemput pengacaranya? Saya saja beberapa kali beracara tidak pernah bawa surat panggilan ke lawan saya, mau dijemput saya. Paling dia bilang itu lawannya saya punya kayak, kamu ini pengacara bikin besar-besar kita punya hubungan. Itu sudah baik gara kamu disewa. Tidak mau saya. Kalau dikasih kopi dia saya. Apalagi kalau yang kita dengar sambil mengasah parang, waduh. Saya punya
Saya punya pengalaman, ada waktu saya kuliah dulu itu S1 di 45 Makassar. Tahu 45 Makassar? Udah tahu? Ya Allah. Udah tahu kampus 45 Makassar? Kalau kampus Pusua tahu? Ah itu 45 dulu. Iya, itu 45 nama dulunya. Sekarang kampus Pusua. Sekarang Pusua University Makassar. Nah, saya punya teman dulu itu D1, dulu itu kerja di pengadilan. Itu kalau mau antar surat di gua itu daerah pedalaman, kan di gua itu daerah pedalaman, orang kalau surat-surat pulang dari sawah, ya. Itu kan biasa kalau pulang dari sawah kan dia bawa parampannya, dia asa-asa parannya ke depan rumahnya. Kebetulan ini yang mau dibawakan surat itu nanti sore baru ada, karena memang itu etika membawakan surat panggilan itu di saat orangnya ada. Yang bawa surat panggilan saat orang tidak ada. Di saat orangnya ada, nanti ada kalau pas pulang dari sawah, di asa-asa orangnya. Orang kita bilang kalewang, kalewang tak? Orang panjang itu. Orang Toraja tahu tak kalewang? Serta kalewang orang Toraja. Orang panjang itu yang panjang. Iya. Malaysia beda lagi. Malaysia tipis, kalewang tebal, tajam. Biasa itu. Biasa itu kalau di atas itu pakai rambutnya, potong rambutnya, putus. Jadi teman saya minta tolong ke temani. Ya teman sana lah. Ya dia sebenarnya takut. Hanya karena mungkin bahasanya sama-sama menggunakan bahasa Makassar sehingga ke sana. Jadi datang itu orang masuk itu bawa surat bawa surat panggilan itu, ya menggunakan bahasa tidak langsung. Ibarat kita mau meminang itu bahasa tidak langsung lah. Karena bahaya kalau kita langsung bilang, ini Pak ada panggilannya Bapak ini. Dipanggil pengadilan ada perkara yang berbahaya. Jadi belok-belok dulu nanti itu kalau sudah tamu sudah masuk ya baru sampaikan. Ya dibilang kami hanya seruan saja Pak. Mau pamit ada panggilan dan disuruh dari bos. Nah, baru masuk tanda tangan. Itu jadi bukan hakim ya. Petugas di pengadilan siapa namanya tuh? Iya, jurusita. Bukan juru masak ya? Jurusita. Jadi jurusita lah itu yang diberikan tugas untuk membawa surat panggilan kepada para pihak. Jurusita. Bukan juru koki, bukan juru makan, jurusita. Itu jurusita itu. Bawa dia. Ya memang ada sih sedikit ininya, ada fee-nya. Ya ada, wah iyalah dikasih SPPD makin tinggi, tapi taruhnya nyawa. Kalau yang datang kalau tidak punya sekolah, iya dikira kita yang bikin orang berkelahi, kita diperangi. Apalagi di Papua Mas ya, di Papua bahaya. Kalau kita kirim surat panggilan ke Papua sana bahaya. Kalau bukan kota hati-hati, nanti tombak. Iya. Jadi ini ya, jurus itu pekerjaan yang paling berbahaya. Karena mengantarkan surat kepada orang yang sedang marah, orang yang sedang berperkara, ya kan? Jadi kalau pengen ballo, Mas? Dua. Ya, ballo dua. Kalau di sana di Papua apa namanya? Canguru. Ya? Canguru. Sagiro. Tapi sama juga ya? Itu yang warna putih kan? Iya. Itu enak rasanya tuh. Enak kalau yang masih manis, yang baru-baru dibikin itu. Tapi kalau sudah bermalam baunya ampun. Ballo. Tidak haram kalau tidak mabuk orang. Begitu ya? Nah, ketentuan ini diatur di dalam, silakan cari sendiri. Saya suruh kalian mencari, baca sendiri pasalnya. Ada dalam RBG dan HR. Baca di pasal 145 RBG. Apa itu kepanjangan RBG lagi? Building Noise Stand. Kalau HR, Head Indonesia Parliament.
dihafal lah kepanjangannya ya. Memang itu kan bahasa Tolaki ya, tapi dihafal. Jadi pasal 145 RBG dan pasal 121 ayat 1 HIR. Ada dua peraturan dari sama, isinya sama. Nah, ketika panggilan itu dibawa oleh jurusita, maka jurusita itu akan meminta tanda tangan si penerima, ya, namanya exploit, ya, atau berita acara pemanggilan. Jadi ada jurusita itu membawa berita acara pemanggilan. Jadi ketika diserahkan kepada para pihaknya, maka yang menerima itu tanda tangan di berita acara pemanggilan bahwa dia sudah menerima. Ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk dikatakan dinyatakan bahwa panggilan itu sah. Jadi kalau kalian jadi jurusita, jangan asal bawa surat panggilan, ya. Yang kalian takut kalian simpan di bawah pintunya. Memang undangan. Ya. Jadi ingat ya, tata cara menyerahkan surat panggilan kepada para pihak itu juga harus ada syaratnya supaya dianggap sah. Jadi syarat itu supaya apa? Supaya dianggap sah, maka dia harus nyatakan layak dan patut. Nah, supaya layak dan patut itu maka harus diserahkan langsung kepada yang berkepentingan. Ya, serahkan di rumahnya kak. Kalau nggak bisa rumahnya di pasar ketemu silakan, tapi serahkan secara langsung. Dan dijanjam di mana dia ada. Jangan dititip, tidak boleh dititip. Atau jangan menyerahkan surat panggilan sengaja intip-intip orangnya, oh nanti kalau saya pergi deh, agak baru taruh di bawah pintu. Tidak boleh. Itu hanya berlaku untuk undangan kawin. Ini kau nggak buka undangan kawin. Para undangan sebuah perkara. Jadi serahkan langsung. Apalagi jangan sampai mau lempar-lempar, dilipat-lipat baru berapa tidak boleh. Ya. Serahkan langsung. Itu baru dianggap sah. Dan penyerahnya itu harus serahkan paling lambat 3 hari kerja sebelum hari H. Jangan bersidang hari Senin, kalian bawa ke hari Minggu. Kurang pas. Ingat, 3 hari kerja. Ya, 3 hari kerja sebelum hari H. Jadi kalau sidangnya hari Senin, maka kalian harus bawakan dia itu berarti Rabu sudah harus ada di situ di rumahnya. Ya, tanggal merah dia dihitung, hari kerja dihitung. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau yang dipanggil itu para pihak tidak ada di tempat? Bagaimana nih? Oh, silakan. Butuh temani? Kita dah aja kalau butuh temani. Jangan. Dijagai itu masuk. Hari di luar saja pintu. Bagaimana kalau para pihaknya yang mau dikasih panggilan ini tidak ada? Tidak pernah ada di rumahnya, sudah datangi 2 kali, 3 kali tidak ada. Saya juga jurusitanya, masa mau nginap terus bolak-balik habis semuanya. Sementara SPPD cuma 1 kali. Kira-kira bagaimana? Ya. Ini baru bisa disimpan di pemerintah tempat. Kalau sudah dicari informasi, ternyata si Fulan tidak tinggal di situ lagi Pak. Sudah lama dia tidak di sini. Oke. Tapi pada tinggal di sini memang orang sini, tapi tidak merantau kemana misalnya. Silakan simpan di pemerintah desa. Bisa di Pak Dusun, bisa di Pak Desa, ya. Gitu. Atau cari keluarganya. Seperti itu. Ada pertanyaan?
Nah, setelah dipanggil untuk sidang, maka tentu panggilan itu harus dipenuhi. Tidak boleh tidak ya. Ada konsekuensi apabila panggilan tidak dipenuhi. Artinya sudah dipanggil tetapi tidak datang. Dan juga tidak mengirim wakilnya. Atau tidak memberikan informasi yang sesuai alasan dia tidak datang. Ada konsekuensinya. Nah, bila penggugat yang tidak dipanggil itu dipanggil yang patut ya, tidak datang dan juga tadi tidak mengirim wakilnya untuk datang atau tidak punya berita mengapa dia tidak datang dari kabarnya, maka gugatannya dinyatakan gugur. Gugatannya dinyatakan gugur dan dihukum dengan membayar biaya perkara. Begitu. Petanya berapa kali datang, berapa kali tidak hadir baru dianggap gugur. Berapa kali? 3 kali. Tapi intinya hanya di sidang pertama ya. Jadi sidang pertama dia tidak datang. Jadi dipanggil pertama kali sidang tidak datang. Ya. Dipanggil lagi sidang kedua lagi tidak datang. Sidang ketiga tidak datang, maka gugatannya gugur. Itu gugatannya. Gugatannya dalam uang pembayarannya tidak kembali, malah suruh lagi bayar. Itu dia membayar biaya perkara. Seperti itu. Jadi 3 kali berturut-turut. Tapi kalau pertama kali datang, kemudian kedua tidak datang, ketiga tidak datang, maka perkara lanjut terus. Tidak gugur, lanjut terus. Gitu ya. Bisa dipahami. Nah, diatur dalam ketentuan pasal 148 RPG. Silakan dicatat lalu dicari nanti dibaca ya. 148 RPG dan 124 HIR. 124 HIR. Dan nanti 3 kali berturut-turut ya. Kalau dia 3 kali berturut-turut dari sidang pertama, sidang kedua, sidang ketiga, artinya ini dari jeda. Tapi kalau sidang pertama dia tidak datang, sidang kedua dia datang, sidang ketiga tidak datang, maka tidak gugur ya. Maka pertanyaan tetap dijalankan. Intinya itu dia hanya tidak datang di sidang pertama, 2 dan 3 berturut-turut. Tapi kalau pada datang bolong-bolong, maka tetap lanjut sidangnya. Nah, kalau dia berturut-turut sidang 1, 2, 3 berturut-turut tidak pernah hadir, maka tadi saya bilang tadi menurut undang-undang HIR dan maupun RPK, maka gugatannya dinyatakan gugur. Kalau gugur, maka konsekuensinya adalah ya itu dihukum, itu hukumannya membayar biaya perkara. Apa lagi konsekuensi lainnya? Kalau gugur, apalagi dia masih diberi peluang untuk mengajukan ulang gugatan. Gitu. Jadi maksudnya ini sama dengan peribahasa ya. 21 tumbuh 1000. Ya, ini highlight begini ya. Highlight 21 tumbuh 1000 ya. Yang memang kebetulan memang. Artinya kalau dia gugatannya gugur, dinyatakan gugur oleh pengadilan, maka setelah dia membayar uang perkara, maka dia boleh lagi mengajukan gugatan baru, gugatan ulang. Ya. Kalau dia ajukan gugatan begitu lagi gugur lagi, bikin lagi gugatan. Ya, bayar lagi. Kan setiap mengajukan gugatan pasti bayar. Nah, gitu ya. Bisa dipaham sini?
Nah, kemudian bagaimana kalau yang tidak datang adalah tergugat? Bagaimana kalau yang tidak datang adalah tergugat? Sama tadi, hanya istilahnya beda. Kalau yang tidak datang itu dipanggil pertama kali, tidak datang, dipanggil yang kedua tidak datang, dipanggil yang ketiga juga tidak datang, 1, 2, 3 tidak datang, maka kalau itu adalah tergugat, maka konsekuensinya adalah jatuh namanya apa itu? Perstek. Namanya perstek. Kerjaan siapa? Kenapa sudah buka spidol tidak tutup? Aku saya. Mengapa tidak ambil spidol di bawah di fakultas? Atau ada pribadi? Pribadi. Oh, fakultas. Jangan mau ambil pribadi ya, karena kalian sudah bayar SPP toh. Kalau murah. SPP kalian berapa lagi? 1.250.000. Murah. Emang kampus kita ini masih manusiawi, ya, masih memanusiakan orang. First step. Ya. First step. Berstep, bukan berspan. Itu ya. Ini untuk tergugat yang tidak datang panggilan pertama, kedua, dan ketiga berturut-turut. Sama ini first step ini paling banyak terjadi di perkara cerai. Iya, di perkara cerai di apa istilahnya kalau di pengadilan agama. Cerai buka, cerai. Ya. Kalau pengadilan agama cerai buka. Kalau pengadilan negeri bukan cerai. Paling banyak terjadi. Jadi biasanya bapak-bapak yang dibuat cerai oleh istrinya itu kebanyakan tidak mau datang ke pengadilan. Karena di masyarakat beredar kalau salah satu pihak yang akan diceraikan tidak datang, maka cerai tidak jadi. Padahal itu salah. Justru lebih mudah cerai kalau tidak datang. Datang aja lebih besar cerai, apalagi tidak datang. Nah, bagaimana kalau di perkara selain cerai? Sama juga. Perstek juga. Jadi kalau perkara misalnya perbuatan melawan hukum disuruh tangan orang, si tergugat tidak pernah hadir, tidak mau datang di pengadilan, maka jatuh perstek. Dipegang putusan perstek. Di sini kalian bisa paham apa yang maksudnya putusan perstek? Bisa paham? Harusnya bisa paham. Ini saja muter-muter saya kalimat. Jadi kalau ada pertanyaan apa itu putusan perstek, ada yang bisa bantu jawab saya? Iya, itu. Putusan perstek adalah putusan yang diberikan kepada tergugat yang tidak datang selama 3 kali berturut-turut seperti 1, 2, dan 3. Tapi putusannya menguntungkan atau merugikan? Putusannya merugikan. Jadi yang dikalah adalah tergugat. Gitu ya. Jadi first step ini ada putusan yang memenangkan penggugat. Jadi kalau mau pasnya, first step adalah putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim perkara untuk mengalahkan tergugat karena tidak hadir sidang selama 3 kali berturut-turut, sidang 1, 2, dan 3.
Itu ya. Jadi jangan bilang menguntungkan tergugat, tidak, tergugat malah rugi. Ya. Ini persamaannya ini adalah putusan gugur. Ingat ini sama-sama ini. Sama-sama tidak hadir ini. Bisa paham ya? Kalau sudah dipanggil ke sidang tapi tidak datang, yang tidak datang adalah penggugat. Sudah dipanggil 3 kali turut-turut 1, 2, dan 3 tidak juga datang si penggugatnya, maka jatuhlah dalam putusan gugur. Gugur itu yang kalah adalah si penggugat. Belum diperiksa perkaranya, belum masuk perkaranya. Langsung dikasih putusan gugur. Dianggap bahwa gugatannya gugur. Kalau gugur mati. Tapi itu bagus karena masih bisa lagi dihidupkan. Artinya mengajukan pulang dalam bayar biaya perkara. Nah, kalau tidak datang berturut-turut adalah si tergugat, maka putusannya namanya farsad. Putusan yang mengalahkan tergugat di luar hadirnya si tergugat karena tidak hadir selama 3 kali berturut-turut dari urutan 1, 2, dan 3. Sidang 1, 2, dan 3. Dan juga tidak juga mendatangkan wakilnya, ya. Paham? Gimana siap ujian? Tidak. Sebenarnya saya mau kasih ujian ini tapi biarlah saya membantu juga. Nanti saya kasih kisi-kisi aja nih. Nanti kasih kisi-kisi dulu kalau ujian. Tapi kalau saya ngasih kisi-kisi nanti, tolong jangan kecewakan saya. Saya tuh memberikan kisi-kisi 20 nomor. Yang keluar ada 10 nomor. Tetapi yang keluar adalah kisi-kisi tadi saya kasih. Iya, hanya 10 yang tidak keluar, 10-nya keluar. Berarti artinya apa? Jangan mencari soal di luar itu. Biar kalian mudah belajarnya. Semoga dengan cara seperti ini di kelas ini semuanya bisa A semua. Amin. Dan tidak lagi remedial ya. Jangan janji yang kita final test tanggal 9, kalian datang tanggal 18. Ngapain? Ya. Atau dijadwal jam tanggal 8, kalian datang tanggal 9. Nanti gugur juga itu. Ya kan? Dipanggil datang pasti gugur. Dia tidak ada remedial, ya. Saya bisa ngasih remedial kalau kelihatannya cuma jawab. Jadi senyuman saja. Senyum. Temannya dari senyum. Tanya apa itu kepedakan? Coba jelaskan unsur-unsur perdata sepeda dari keberadaan. Tidak bagus seperti itu ya. Kecuali itu orang senyum kalau ya acara undangan ya, acara makan-makan. Kalau diundang untuk ujian ya senyum. Harus serius. Ada pertanyaan? Tidak ada? Silakan. Ada? Biasanya tuh orang yang tidak mau bertanya itu orangnya sudah penuh. Orang sudah penuh pikirannya. Makanya saya kasih trik ya. Trik supaya semua materi itu bisa kalian simpan di benak kalian, di otaknya kalian. Cuma satu triknya. Ketika masuk dalam ruang ini kosongkan pikirannya. Karena tidak mungkin air itu masuk ke teko sudah berisi. Tidak mungkin. Kepala kalian itu ibaratnya teko, ibaratnya bak air. Tidak mungkin air baru bisa masuk keluar di dalam airnya. Apalagi kalau air kotor dalam, tidak mungkin. Apalagi kalau banyak isinya, tidak mungkin. Tidak mungkin air bisa bercampur dengan minyak. Maksud saya kalau kalian mau masuk untuk kuliah di sini, ya kosongkan pikirannya, kasih bersih dulu pikirannya. Jangan berpikir apanya, kayak Khalid jangan berpikir luar. Ya.
Kayak ini apa ya, Rika ini, Rika jangan tutup di luar kenalannya apa aja kan. Pikirkan misalnya ya ada utangnya di luar, jangan pikir itu. Kita main kamu menerima ini utang di mana lagi misalnya. Anak kos kan tak berutang. Anak kos semua itu? Tidak. Kalau Rika tidak pernah berutang, dia orang kaya dia. Ya. Kosongkan pikiran tapi yang bersih ya. Jangan ingat pikiran dia, jangan ingat masalah itu, supaya nanti apa yang saya katakan itu masuk langsung nyantol. Kalau nyantol, tinggal, langsung tinggal di situ. Oke, lanjut ya. Entar ini first step. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah apabila si terduga tidak hadir, apabila terduga dipanggil 3 kali berturut-turut dan juga tidak hadir, apakah masih ada peluang lain yang tindakan lain diambil oleh si terduga? Jawabannya ada. Kalian tidak pernah baca sih? Harusnya sering baca. Ini kan coba kalian cari itu di Google, download materi pemberdayaan, banyak tuh ini. Ini saya pakai e-book ini, sampai punya orang e-book. Jadi terus rapi dia. Jadi kalau praktek jatuh, maka si terduga itu tidak serta merta ya, masih bisa dia melakukan upaya ya untuk melawan ini, namanya perlawanan. Namanya adalah nama upaya itu ya, perlawanan. Bukan banding ya, bukan banding. Perlawanan. Istilahnya kalau apa? Fair. Atau sama ini? Fair. Apa? Ini kan first step. Kalau dilawan apa namanya perlawanan? Kalian membuat perlawanan apa namanya fair? Apa? Fair? Apa ini? Ya. Gitu. Jadi bisa melakukan upaya namanya perlawanan. Tapi bukan upaya hukum ya, beda. Bukan upaya hukum karena dia masih tingkat pertama, masih di pengadilan negeri juga ini, atau pengadilan agama kalau perceraian. Nah tadi kan kalau penggugat yang tidak hadir kan konsekuensinya adalah putusannya dia akan diberikan putusan gugur kan? Nah konsekuensinya putusan gugur itu si penggugat masih bisa mengajukan gugatan ulang sama tadi, tapi masih tetap di pengadilan negeri. Bukan banding, ya bukan pengadilan tinggi tapi pengadilan negeri. Ini pas? Ada pertanyaan? Pas. Aku rapopo. Enggak. Ada pertanyaan buku ini? Ada pertanyaan? Kita masih di sini nih, masih di proses pengadilan. Sebelum orang melakukan sidang, jadi ceritanya ini dipanggil. Ya sebenarnya panggilan pertama itu bukan untuk sidang ya, bukan ya? Iya. Panggilan itu bukan yang pertama untuk sidang, tapi untuk damai.
untuk damai. Jadi panggilan pertama sudah untuk damai. Jadi mendapatkan dulu mediasi. Di mediasi antara pihak penggugat dan tergugat itu di mediasi. Kalau ada pihak tergugat tidak masuk mediasi dia. Karena pihak tergugat bukan ada pihak materi, jadi apa di mediasi. Banyak kepentingan kok. Penangkalannya tidak akan mengubah dia, menjadi mengubah dia. Jadi yang melakukan mediasi atau yang dimediasi itu adalah penggugat dan tergugat. Ini panggilan pertama. Jadi ingat itu. Kalau panggilan pertama itu tidak boleh langsung sidang. Ini ingat ya. Jadi panggilan pertama datang dulu. Studio perma. Apa perma? Datang perma lagi. Kalau permen tahu. Tahu itu permen. Tahu jadi kunci itu. Kalau perma tidak tahu. Dia tahu perma. Tidak tahu. Peraturan. Hah? Jangan sampai bilang peraturan Menteri Agama deh. Salah ini. Peraturan jadi berdasarkan perma ya. Sebelum perkara itu disidangkan oleh majelis hakim, maka perkara itu harus didamaikan dulu melalui mediasi. Dimediasi oleh seorang mediator. Mediator itu diangkat oleh menteri, ada SK-nya, ada sertifikasinya. Tapi kalau di dalam daerah tidak ada mediator, maka hakim bisa menjadi mediator, menggantikan dia. Kenapa? Ada pertanyaan? Tadi mau bertanya. Silakan. Kenapa lalu ini ragu-ragu untuk bertanya? Apa ya? Ragu saya mampu jawab, sehingga nama bertanya. Ayo bertanya nih. Kalau nggak bisa jawab, saya turun ke Pak Dekan, Bu Dekan tanya. Ulang, jawab. Ayo. Kenapa ragu bertanya? Ragu saya mampu jawabkan. Kalau saya tidak mampu jawab, saya turun ke bawah, di lantai 1 bertanya. Ya. Ayo tanya, biar jalan ini. Saya malas kalau tidak ada yang bertanya. Oke, kita lanjut kalau gitu ya. Jadi ingat ya, kalau yang kalian pahami bahwa sebelum itu sudah sedang perkara itu terus oleh majelis, maka pemanggilan pertama itu untuk mediasi dulu. Pemanggilan berikutnya itu barulah. Ya, kalau ini dalam praktek ya, dalam praktek. Pemanggilan kedua itu baru penentuan dan sidang. Jadi tadi setelah pendaftaran itu sudah ada penentuan di undang-undang menyatakan penentuan sidang dan pemanggilan para pihak. Penentuan sidang sebenarnya sudah, tapi dalam praktek itu ini praktek lagi, kita bicara praktek lagi. Itu pemanggilan para pihak dulu untuk mediasi. Jadi sidang hari pemanggilan pertama itu namanya pemanggilan untuk mediasi. Jadi para pihak datang dulu. Kalau para pihak dipanggil masih ada yang tidak datang, ditunda lagi, minggu depan panggil lagi. Itu biasanya. Makanya sekarang 2 kali itu mediasi, tapi gagal juga. Setelah itu dipanggil lagi kedua belah pihak. Biasa diwakili oleh kuasa hukumnya. Nah, pemanggilan kedua atau ketiga ini itu nanti dibicarakan nanti jadwal sidangnya. Itu jadi yang saya bilang ya. Jadi majelis hakim itu melempar kepada para pihak. Oh, harus ini kita akan sidang agenda ini. Bagaimana para pihak ada waktunya?
Kalau pada pihak itu yang kuasa hukumnya itu semuanya sibuk, kemudian dia bisa minta kepada majelis hakim supaya dirubah tanggalnya. Kalau majelis hakim itu tidak berhalangan, dia akan iakan. Kalau berhalangan tidak, jadi putuskan. Seperti itu ya. Jadi dulu kan memang. Baru setelah itu majelis hakim itu ya menetapkan sidang. Jadi ditetapkannya di sidang itu juga. Biasanya hakimnya bilang ya para penggugat dan tergugat tidak perlu dikirimi panggilan, anggaplah hari ini ada panggilan juga. Kan sudah tahu. Atau biasa sekarang karena sudah ekor, biasa panggilan itu masuk di ekornya kita. Jadi pengacara terdaftar seperti saya ini pengacara terdaftar, itu kita bisa akunnya. Ya, kita kan mendaftar perkara lewat akun kita. Jadi ada masuk berita di kita punya akun di itu ekor Mahkamah Agung. Ada masuk, oh sidang berikutnya tanggal sekian, agenda ini. Dia oke. Dia tidak usah datangi lagi sama jurusita, ya itu bagus pada ekor. Iya, mari Pak. Nanti selesai baru Oh iya. pasang AC. AC? Wih, ada mau dipasang AC. Memang panas kah? Saya kepanas, saya Mulai kedinginan. ini. Saya kedinginan Pak. Jangan ada lagi yang malas, terus sudah ada AC. Saya takutnya nih Pak Jun kalau pasang AC di sini nanti mereka tidur. Ini bagus lagi gitu nih. Ini saja kepanasan, tapi ini malah semua petani malah bagus tidur. Oh, tinggal dilihat. Oh ini nilai A. Oh ini suka tidur B. Ini saya mata-mata ngantuk ini. Saya suka tadi bertanya, tidak ada yang mau bertanya. Apalagi kalau ada AC sini. Nanti sekarang bawa bantal ya. Oke, lanjut. Nah berikutnya kita masuk pada apa? Jawaban dan eksepsi. Saya ulangi ya biar kalian nanti saya dari lagi ya. Kita runtut dari atas dulu ya, dari atas pertama ke pendaftaran. Ya, pendaftaran itu pendaftaran gugatan ya. Pendaftaran itu diajukan dilakukan oleh penggugat, bukan hakim, karena asasnya tadi asas hakim bersifat menunggu. Artinya ada tidaknya gugatan itu adalah inisiatifnya si penggugat, sehingga penggugatlah yang wajib mendaftarkan gugatannya. Kan nanti dikatakan dianggap mau menggugat kalau dia daftarkan. Kalau hanya sebatas menulis gugatan itu belum gugatan namanya, belum mengajukan. Bukti bahwa dia mengajukan gugatan kalau sudah mendaftar. Sama kalian di sini kalau mau kuliah di USN ini, mau kuliah di Fakultas Hukum dulu. Kalian baru isi formulir, kan kalian formulir tidak daftar ulang, pasti kalian tidak mau. Sama kita ya. Jadi setelah didaftarkan oleh penggugat, kemudian dan daftar di panitra, ya daftarnya di panitra. Jangan di asal ketemu pegawai pengadilan daftarnya, jangan di panitranya Pak, Ibu ya. Karena dalam pengadilan itu tidak semua berperan sebagai panitra. Jangan kalian kasih garis servisnya, bukan tukang sapunya, tapi panitra ya. Nah setelah itu barulah ketua pengadilan itu menetapkan atau menunjuk majelis hakim yang terdiri dari satu ketua dan dua anggota. Nah setelah itu ini proses ya, ini harus dipahami nih. Setelah itu ketua majelis tadi yang sudah ditunjuk oleh ketua pengadilan itu dia baru menetapkan hari sidang, sekaligus melakukan pemanggilan. Yang di sini maksudnya di sidang sini tetapkan ini karena sekarang ada peraturan baru itu menetapkan pemanggil sidang pertama maksud adalah apalagi tadi
mediasi. Jadi sidang pertama itu adalah mediasi, bukan perselesaian perkara, tidak. Tadi perselesaian perma ya, perma tentang kewajiban mediasi. Jadi panggilan pertama itu adalah datang untuk, jadi sidang pertama itu datang untuk apa? Mediasi, bukan di perselesaian perkaranya. Jadi penetapan sidang pertama sekaligus pemanggilan para pihak. Paham sih ya? Nah setelah itu kita menginisiasi masalah hadir tidak pembuat itu tidak. Nah kalau si panggil pertama kali sidang untuk mediasi, ini dalam praktek lagi ya, dalam praktek dipanggil mediasi pertama tidak ada, anggaplah sudah buat penghalangan, dikasih kesempatan. Dipanggil lagi berikutnya untuk mediasi, belum datang, maka dianggap mediasi gagal. Bukan first step, ya, betul. Dianggap gagal mediasi. Kalau dianggap mediasinya gagal, berarti perkara baru dilanjutkan. Panggilan berikutnya nanti, misalnya adalah panggilan ketiga. Panggilan ketiga situlah dianggap sebagai panggilan sidang pertama. Oh, dalam undang-undang ini ya. Di situ, itu baru sidang yang sebenarnya untuk perkara. Kalau dipanggil si penggugat tidak datang, tidak pernah datang, maka gugatan si penggugat dinyatakan gugur oleh majelis hakim. Kalau dinyatakan gugur, maka si penggugat masih boleh melakukan gugatan ulang, pengajuan ulang lagi, dia bayar lagi. Mengajukan gugatan ulang, ya, di pengadilan yang sama, bukan pengadilan tinggi, dari pengadilan pertama tadi seperti mendaftar. Jadi kalau tidak datang adalah si tergugat. Sudah dipanggil berkali-kali sampai 3 kali tidak siapa sudah. Nah kalau proses itu berarti yang kalah adalah si tergugat. Maka tergugat boleh melakukan perlawanan, namanya perlawanan alias kerset. Tapi masih juga di tingkat pengadilan tingkat pertama. Makanya dia tidak dianggap upaya hukum. Ya. Nah kalau ini tidak ada dalam proses terus berjalan ya. Ceritanya tidak ada proses, tidak ada putusan gugur, berarti para pihak semua datang. Maka di agenda pada sidang berikutnya adalah jawaban dan eksepsi. Jadi tadi damai sudah mediasi sudah diupayakan gagal, ya. Kemudian masuk sidang, para pihak datang semua. Maka di sidang itu yang agenda pertama yang diputuskan setelah mediasi gagal, agendanya adalah jawaban dan jawaban dan kan itu sudah sebut lupa lagi. Ekstasi? Ya, eksepsi. Jadi jawaban eksepsi. Jawaban apa itu eksepsi? Ada tahu eksepsi apa? Tangkisan. Tangkisan atau bantahan. Ya. Nah, jawaban itu dilakukan oleh siapa lagi? Ya? Oh tadi kalian masih bingung ya. Jadi ketika sidang dipanggil itu, ini mediasi sudah gagal ya. Masuk sidang dipanggil lagi itu agendanya adalah sebenarnya adalah pembacaan gugatan. Siapa yang baca gugatan? Siapa? Hakim. Siapa yang Tuhan membaca gugatan? Penggugat. Penggugat itu membaca gugatan yang dapat tergugat. Tapi biasanya boleh dinyatakan sudah dibaca.
Jadi hakim mengambil bahasa inisiatif. Bagaimana? Apakah ini dianggap sudah dinyatakan di apa? Apakah kita dinyatakan sedang sudah dibaca? Biasa kalau bilang iya yang mulia, anggap sudah dibaca. Karena siapa yang baca lagi? Tapi capek buang-buang air liur. Kan gugatan sudah ada sanksi tergugat. Masa dibaca lagi sih? Jadi boleh tidak dibaca, tapi dinyatakan saja. Dinyatakan sudah dibaca. Barulah masuk di jawaban dan eksepsi. Jadi bersamaan biasa. Jawaban dan eksepsi. Jadi jawaban siapa yang keluar? Jawaban siapa yang punya tugas jawaban? Bagi jawaban siapa? Iya, tergugat. Sama eksepsi juga ya. Jawaban dan eksepsi itu diberikan oleh si tergugat. Kan tidak mungkin penggugat yang kasih jawaban. Jadi tergugat yang memberikan jawaban dan eksepsi. Nah, jawaban ini dapat diberikan secara lisan, dapat pula tertulis. Ya, jawaban dapat lisan, dapat tertulis. Tapi lebih bagusnya kalau kalian jadi pengacara, buat jawaban itu tertulis. Kalau perkara murni perkara apa? Kalau perkaranya di pengadilan negeri loh. Enak kalau cerai. Kalau perceraian itu biasa jawabannya lisan, lebih cepat selesai. Karena orang mau cerai itu tidak mau berlama-lama. Lebih cepat, lebih baik katanya. Jadi jawabannya lisan saja. Tapi kalau cari perkara lain yang di pengadilan negeri ya, kalau saya sarankan berikan jawaban tertulis ya. Walaupun dibolehkan tertulis lisan, tapi bagus jawaban tertulis. Jawaban ini sebenarnya itu tadi kan jawaban sebenarnya eksepsi itu sebagai dari jawaban, ya. Eksepsi itu bagian dari jawaban bisa digabung. Makanya jawaban itu ada dua ya. Ada jawaban yang tidak langsung mengenai perkara. Ini yang kita kenal dengan kata eksepsi. Ya sebenarnya eksepsi itulah adalah jawaban tidak langsung. Artinya tidak langsung membahas pokok perkara. Tapi yang dibahas ada prosedural dulu. Misalnya ada kurang pihaknya, seharusnya masih ada yang menjadi pihak tapi tidak kenapa dipanggil, seperti itu. Eksepsi. Misalnya ini untuk kewenangannya pengadilan ini untuk mengadili, tapi pengadilan lain itu eksepsi tak bisa. Atau misalnya gugatannya diserahkan oleh jurusita tapi tidak layak, diuraikan ya, cuma tidak layaknya. Misalnya diberikan 1 hari sebelum hari H, atau diberikan ketika tidak pernah ada di rumah, atau diberikan dengan cara gulung-gulung. Misalnya ya, contoh saja. Atau diberikan dengan cara disisipkan di bawah pintu. Ya. Nanti diketahui setelah kita oleh penggugat. Itu bisa menjadi alasan juga itu. Ada pertanyaan? Karena tidak ada pertanyaan, kebetulan juga tadi bapak itu mau kerja, kita hargai ya keinginannya, dan saya lihat juga kalian sudah loyal sekali, maka saya ingin menyatakan bahwa sampai sekian dulu kuliah kita itu. Ya, itu ya. Ya, betul. Karena saya lihat loyal semua ini. Selamat sore. Pak, nggak usah pakai AC ya, nggak usah pakai AC ya. Selamat sore. SN bisa, hukum yes. Dayu mendayu. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.